Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada yang saya hormati Mbak Ica, penyiar radio Mahardika FM, serta para pendengar setia radio Mahardika FM dimanapun berada. Mohon izin saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, pada kesempatan sore hari ini, Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar. Untuk hari ini, laporan hingga pukul 12.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 389. Mohon maaf, saya ulang. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 3.800, mohon maaf saya ulang, 3.089 orang atau bertambah 13 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 307 orang atau bertambah 3 orang. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 39 orang atau bertambah 3 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 268 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 219 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 216 orang atau bertambah 1 orang. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 1 orang atau berkurang 1 orang. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 12 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 7 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 2 orang atau tetap. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 3 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 30 orang atau tetap. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 15 orang atau berkurang 2 orang. 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 13 orang atau bertambah 2 orang. Dan 16. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi meninggal adalah 2 orang atau tetap. Selanjutnya adalah penjelasan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Ada beberapa yang perlu disampaikan. Yang pertama terkait dengan kasus konfirmasi positif COVID-19. Kasus konfirmasi COVID-19 yang perlu disampaikan ada 8 penjelasan. Penjelasan pertama, konfirmasi positif seorang laki-laki berusia 23 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Hari ini tanggal 21 Juli 2020 keluar dari rumah sakit rujukan COVID-19 dan tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana ketetapan secara patuh, disiplin, dan utuh. Ini adalah kasus tanggal 12 Juli yang lalu. Berarti dia untuk hasil swabnya ini udah negatif ya Pak, jadi boleh pulang. Menurut algoritma atau pedoman terbaru, tidak ada gejala, sehat, dipantau 10 hari, dihitung dari sejak kapan dia ditemukan, dan ditarik ke belakang, diperkirakan mulai terjadi penularan. Itu dihitung 10 hari. Nah, itu kalau nanti dia 10 hari ini tidak ada
tanda-tanda sakit dan sebagainya, dia sudah bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan patuh, disiplin, dan utuh 24 jam dimanapun, termasuk jaga jarak. Itu pedoman yang terbaru. Pedoman yang terbaru, baik. Jadi tidak usah di-swab lagi. Mm. Kemudian diikuti lagi beberapa hari kemudian sampai betul-betul dia sehat selanjutnya. Kita lanjutkan. Ya. Penjelasan kasus konfirmasi berikutnya yang kedua adalah ada informasi baru. Sebanyak 4 orang yang merupakan kontak erat, jadi OTG, orang tanpa gejala, dari kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah, di mana itu adalah kasus seorang perempuan berusia 40 tahun. Hari ini, tanggal 21 Juli, 1 orang dari 4 itu adalah laki-laki berumur 23 tahun, keluar dari rumah sakit. Dan yang 3 orang masih proses isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19. Yang 3 orang adalah seorang laki-laki, mohon maaf saya ulang, yang pertama adalah seorang anak laki-laki berumur 11 tahun melakukan isolasi mandiri di rumah, jadi masih terisolasi. Yang kedua adalah seorang anak perempuan berumur 10 tahun melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang ketiga adalah seorang laki-laki berumur 22 tahun isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Jadi dari keempat, jadi yang seorang laki-laki 23 tahun itu Ya. sisanya dan 3 orang lainnya masih melaksanakan isolasi mandiri. Baik. Yang ketiga adalah seorang laki-laki berusia 33 tahun dari Kelurahan Bendogeret. Ini adalah pindahan dari kasus OTG menjadi konfirmasi. Pada tanggal 18 Juli siang hari hasil PCR COVID-19-nya positif. Sehingga dia konfirmasi. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Ini kasus tanggal 9 Juli yang lalu. Ya. Yang keempat adalah sebanyak 6 orang OTG yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Rembang dan menjadi konfirmasi positif. 6 orang terdiri atas 2 anak perempuan berusia 9 tahun dan 4 orang dewasa. Mohon maaf saya ulang, sebanyak 6 orang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Rembang. Sumber penularannya dari 2 anak perempuan berusia 9 tahun. Nah, 6 orang ini pada tanggal 18 Juli yang lalu hasil PCR-nya positif. Dengan rincian 1, seorang laki-laki berumur 59 tahun. Ini melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan. 2, seorang laki-laki berumur 46 tahun melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan. Ketiga adalah seorang laki-laki berumur 20 tahun melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Keempat, seorang laki-laki berumur 19 tahun isolasi di rumah sakit rujukan Kota Blitar. Yang kelima, seorang laki-laki berumur 18 tahun melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan Kota Blitar. Dan yang keenam adalah seorang laki-laki berumur 15 tahun melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Ini keenamnya adalah baik-baik dan baik-baik saja atau sehat-sehat saja. Kita tinggal menunggu perkembangan berikutnya sesuai dengan algoritma atau pola pengelolaan COVID-19 yang terbaru. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan, ini kasus tanggal 9 Juli yang lalu. Konfirmasi yang kelima adalah pindahan dari kasus OTG juga. 2 anak perempuan berusia 9 tahun dari Kelurahan Rembang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi di Rembang. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan
dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah bersama keluarganya atau orang tuanya. Ini adalah satu adalah putri dari kasus konfirmasi perawat kesehatan, tenaga kesehatan dari rumah sakit di Blitar. Yang satunya adalah tetangganya, sesama teman bermain. Yang keenam, konfirmasi positif adalah seorang perempuan berumur 45 tahun dari Kelurahan Rembang. Ini adalah merupakan tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit Blitar. Ini adalah orang tua dari salah satu anak perempuan yang berusia 9 tahun tadi. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan baik-baik saja, masih melaksanakan isolasi mandiri di rumah bersama putrinya. Dan kedua putranya yang kakaknya si putri, dia punya putra dua orang lagi di atasnya putri 9 tahun itu, juga melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Ya. Yang ke-7, seorang laki-laki berumur 57 tahun dari Kelurahan Gedok sebagai ASN atau aparatur sipil negara, kalau dahulu adalah PNS, di Lumajang. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah di Kelurahan Gedok. Keadaan baik-baik saja. Ini kasus ditemukan tanggal 17 Juli yang lalu, pulang kampung. Jadi dia positif COVID-19 di Lumajang, kemudian dijemput keluarganya pulang. Yang ke-8, konfirmasi positif, ini pindahan dari kasus PDP. Seorang laki-laki berumur 25 tahun, ini pasien dalam pengawasan sebelumnya yaitu sakit, pindah menjadi konfirmasi positif, usia 25 tahun dari Kelurahan Karangtengah, mempunyai riwayat perjalanan dari Pasuruan tanggal 4 Juli yang lalu. Saat ini yang bersangkutan masih dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar karena kesehatannya masih belum memungkinkan untuk isolasi mandiri di rumah. Kalau menurut metode yang terbaru, sehat memungkinkan untuk dipulangkan dan isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan ketat oleh petugas kesehatan setiap waktu, minimal dipantau, diingatkan dan sebagainya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang kasus ODP, orang dalam pemantauan. Ada dua penjelasan. Yang pertama adalah seorang laki-laki ODP berusia 22 tahun, berdomisili di Kelurahan Kepanjen Kidul, memiliki riwayat perjalanan dari Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 7 Juli yang lalu. Kemudian pada tanggal 13 Juli berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Blitar dengan keluhan panas atau demam, batuk dan pilek serta sesak nafas. Hari ini tanggal 21 Juli telah selesai pemantauan dan saat ini tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, ODP-nya adalah seorang balita laki-laki berumur 18 bulan dari Kelurahan Pakunden, memiliki riwayat kedatangan tamu dari Pasuruan tanggal 8 Juli yang lalu. Yang bersangkutan mengeluhkan demam atau panas, batuk dan pilek serta sesak nafas, dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil mengonsumsi obat-obat yang telah diberikan oleh dokter dan dipantau rutin oleh petugas kesehatan. Selanjutnya adalah kasus orang tanpa gejala atau OTG. Ada 3 informasi baru dari kasus sebelumnya. Kasus OTG yang pertama adalah sebanyak 3 orang dari Kelurahan Blitar. Dari Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo. Dengan rincian 1 orang melaksanakan rapid test sebagai persyaratan perjalanan
dengan hasil reaktif. Kemudian dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan dan hidungnya. Yang berikutnya adalah 2 orang anggota keluarga juga dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan dan hidungnya. Hari ini tanggal 21 Juli telah dilakukan pengiriman spesimen swab tersebut ke laboratorium PCR BBLK di Surabaya. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena keadaannya baik-baik saja. Yang kedua, OTG adalah hasil tracing dan testing tanggal 20 Juli didapatkan sebanyak 6 orang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Bendogrit. Hari ini tanggal 21 Juli dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokan hidungnya ke laboratorium COVID-19 di Kota Surabaya. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena keadaannya baik-baik saja. Yang ketiga, OTG adalah seorang laki-laki berumur 44 tahun dari Kelurahan Bendogrit, merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kabupaten Blitar. Tanggal 20 Juli yang lalu dilakukan rapid test dengan hasil reaktif. Kemudian dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya. Hari ini tanggal 21 Juli dilakukan pengiriman spesimen tersebut ke laboratorium COVID-19 di Surabaya. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena keadaannya baik-baik saja. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan Mbak Ica untuk kabar berita perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Baik, Pak. Tadi ada beberapa yang awalnya isolasi mandiri di rumah, kemudian dipindahkan untuk isolasi ke rumah sakit. Nah, ini kenapa Pak? Apakah memang karena ada keluhan atau bagaimana? Yang di kasus konfirmasi positif, yang semula isolasi di rumah, itu adalah standarnya adalah baik-baik saja atau sehat-sehat saja, semuanya. Kalau ada keluhan ringan sekali dan yang bersangkutan masih dimungkinkan oleh dokter untuk isolasi mandiri di rumah dan dipantau, itu masih diizinkan. Masih diizinkan. Ya, dengan syarat tentunya walaupun tidak tercantum di dalam aturan Kementerian Kesehatan. Semua pihak secara sosial, kemasyarakatan, sosial budaya bisa menerima. Satu itu. Kedua, disiplin tinggi, patuh. Nah, sosial budaya dan kedisiplinan ini yang menjadi perhatian kita. Ini kebijakan lokal Kota Blitar. Ya. Hampir bisa dikatakan kurang sesuai dengan aturan dari yang resmi dari kementerian, yaitu panduan bagan atau alur, ya. Kalau bahasa lainnya disebut algoritma, jadi sistematika, pola sistematika pengelolaan kasus konfirmasi COVID-19 sehat. Itu semuanya diisolasi mandiri di rumah. Tanpa mempertimbangkan. Namun kalau dengan mempertimbangkan satu dan lain hal, sosial kemasyarakatan, budaya, serta kedisiplinan yang bersangkutan, maka pemerintah Kota Blitar, Bapak Pimpinan Wali Kota bersama jajaran Forkopimda, 3 pilar Kota Blitar, tidak bersedia untuk atau tidak mengizinkan untuk tinggal di rumah. Sebaiknya sebisa mungkin dikirim. Nah, sebagian dari sini ada yang dikirim ke rumah sakit, sampai dengan kemudian kita memiliki rumah isolasi yang dijaga. Ini masih dalam proses ya. Penyelenggaraannya. Kemudian ada juga masih di dalam proses penyelenggaraannya, karena tidak bisa serta-merta harus dikomunikasikan, dikoordinasikan, yaitu rumah sakit penyangga. Tapi memiliki tugas itu belum bisa kita sampaikan di sini, karena masih akan dilaksanakan dialog dengan para direktur rumah sakit di Kota Blitar untuk menyiapkan diri atas harapan
terwujudnya rumah sakit Penyangga. penyangga sebagai tempat isolasi bagi para konfirmasi positif COVID-19. Baik. Dengan ketentuan untuk di rumah isolasi itu adalah orang konfirmasi positif COVID-19 yang tanpa gejala apapun, jadi sehat. Kemudian yang di rumah sakit penyangga adalah orang konfirmasi positif COVID-19 dengan keluhan atau gejala ringan hingga sedang. Dan yang ketiga adalah rumah sakit rujukan COVID-19 yaitu RSUD Mardiwaloyo sebagai tempat isolasi perawatan bagi orang konfirmasi positif COVID-19 yang dengan gejala atau keluhan atau sakit sedang hingga berat. Demikian yang bisa saya sampaikan di awal pemikiran dan upaya untuk merealisasikan. Mohon restu, mudah-mudahan bisa upaya dari gitu ya. Upaya dari Bapak Wali Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda, Bapak Kapolres, Bapak Komandan Kodim 0808 Blitar itu bisa segera terwujud dan bisa segera dilaksanakan atau difungsikan, dan semoga bermanfaat buat kita semuanya sehingga kasus konfirmasi positif atau penularan COVID-19 di Kota Blitar bisa segera turun, melandai hingga tidak ada dan kita menjadi zona yang hijau segera mungkin. Baik. Amin. Baik. Nah, mengulang lagi Pak, ada berapa orang sih Pak yang akhirnya diputuskan untuk isolasi di rumah sakit? Ya, di jumlah di sini berapa ya? Ada sekitar. Oke, Dihitung nanti kita aja. lihat dari data sini ya Pak Iya, ya. Baik. dihitung dari itu. Baik, himbauan Pak terkait warga yang kurang disiplin seperti apa Pak? Ya, salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penularan itu tidak ada atau sedikit sekali atau kecil atau sedang atau banyak sekali. Ya, berpulang kepada pribadi masing-masing untuk mengetahui dan memiliki kemauan ikut menahan, ikut mengerem lajunya penularan. Ya. Ya, dengan melaksanakan protokol kesehatan secara utuh, patuh dan disiplin tinggi terus-menerus sampai kapanpun, tidak dikorting atau dikurangi sedikit pun. Baik. Selama mungkin. Harus pokoknya. Harus. Wajib ya. Kalau tidak ya Kota Blitar akan situasinya terus Tetap begini, seperti bahkan ini ya, berbahaya bisa. seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Blitar Kota. Akan terus meningkat. Kota lain mulai landai, mulai berkurang, kita bisa Naik. meningkat aja. Jadi merah sendiri nanti. Baik, semoga saja masyarakat makin disiplin ya Pak ya. Iya. Makin disiplin dan makin mengerti pentingnya Betul. kedisiplinan adalah bukan hanya untuk orang lain tetapi terutama untuk kita sendiri sebenarnya. Iya, Gitu. Cuman kita- kadang-kala banyak ya masyarakat yang nggak peduli gitu loh Pak. Betul. Kita bukan malaikat, nggak bisa menyelamatkan. Kita bisanya mengerem, mengurangi, mencegah sebisa-bisa mungkin dan mengendalikan sebisa-bisa mungkin. Tapi kalau dia yang dikendalikan, yang Nggak direm, mau. nggak mau ya terus ada aja. Ya, kerjasama intinya ya Nah, Pak ini ya, yang antara perlu masyarakat dengan pemerintah. dikhawatirkan, tenaga kesehatan terbatas sekali. Iya. Sampai kapan? Ya Betul. mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan yang lebih Ya, kepada mereka semua sehingga tidak akan pernah capek dan kuat terus dan tidak Amin. tertular. Amin. Tapi kan Amin. ya manusia tetap tetap was-was ya Pak ya. tidak hanya was-was. Manusia diberi perintah oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk berusaha. Kalau tidak mau berusaha, tidak akan mengubah nasib manusia itu. Baik. Sama aja dengan menjerumuskan diri sendiri atau temannya, saudaranya ke jurang kesusahan. Baik. Semoga saja makin banyak masyarakat yang disiplin, makin Amin. banyak masyarakat Mohon yang mengerti, memahami pentingnya mengikuti aturan di Betul. era pandemi new normal ini ya. Oke, jadi ngeman diri sendiri dan ngeman keluarga Yes. dan handai tolan serta masyarakat pada umumnya. Baik.
Terima kasih sekali dokter Terima kasih. untuk waktunya pada sore hari ini. Semoga saja pandemi segera berlalu. Amin. Kita bisa segera ketemu lagi dengan normal yang sebenarnya bukan cuma new normal ya Bapak ya. Baik. Amin. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa Selamat dokter. sore, sampai jumpa.